Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jamaah sekalian dengan wasiat yang sangat mulia. Mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari pegang teguh syariat-syariatnya. Mari tegakkan syariat salat wajib 5 waktu. Mari tunaikan hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mari tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, seburuk-buruk umat adalah umat yang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keberadaan kita di dunia ini adalah sementara. Umur dunia ini terbatas. Kehidupan dunia ini adalah fana. Waktu terus berjalan tanpa dapat dihentikan. Dan umur kita hanyalah terbatas. Umur kita lebih pendek dari umur dunia ini. Kita diam, waktu tidak diam. Ia akan terus berjalan. Kita bergerak, waktu pun juga akan bergerak. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Diam saja atau melakukan sesuatu? Lalu, jika harus melakukan sesuatu, apa dampak dari aktivitas yang kita lakukan? Dampak buruk atau dampak baik bagi diri sendiri dan lingkungan? Maka inilah yang harus selalu kita jadikan bahan renungan. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Aktivitas yang bagaimana yang semestinya kita lakukan untuk mengisi waktu di dunia ini? Apa jawaban untuk pertanyaan tersebut? Jawabannya adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Kita hanya butuh ridha Allah Azza wa Jalla. Visi kita selama di dunia ini adalah meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Azza wa Jalla telah ridho dengan setiap detik waktu yang kita lalui di dunia ini, insya Allah kebahagiaan akan menyelimuti diri kita selamanya. Jika visi hidup kita di dunia ini bukan untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla, maka yang akan kita dapat adalah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, maka adakah yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Ali Imran ayat 162. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, banyak ulama yang telah menjelaskan bagaimana cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Kami ringkaskan menjadi 4 cara. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan nyata semampunya. Yang pertama, meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah akidah. Cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah akidah adalah dengan beriman kepadanya, beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selain itu, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla dan menjauhi sebab-sebab perpecahan umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bagimu 3 perkara dan membencimu 3 perkara. Dia menyukai kalian supaya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agamanya dan tidak pecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Iman, tauhid,
dan ikhlas. Ketiga hal ini akan mengantar kita untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah ibadah amaliyah. Cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah ibadah amaliyah adalah dengan memperbanyak amal yang bernilai ketaatan dan ibadah. Dalam hal ini, lurusnya niat menjadi syarat penting dalam beramal. Sebagai contoh, puasa. Secara umum, puasa merupakan amal ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Contoh lain, zikir. Zikir adalah amalan lisan yang sangat ringan. Namun di balik ringannya amalan zikir, tersimpan keutamaan yang begitu besar. Zikir termasuk amal ibadah yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah ibadah hati. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ridha Allah Azza wa Jalla dapat diraih dengan memperbanyak amalan hati yang selanjutnya mengaktualisasikannya dalam amalan lisan dan anggota badan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim nomor 2734. Contoh lain, bertasbih di malam hari, di siang hari, dan di waktu antara keduanya. Yang keempat, meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah muamalah. Di antara cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah muamalah adalah dengan menjaga lisan agar hanya mengucapkan kalimat yang positif dan baik kepada orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridai Allah, suatu kalimat yang ia tidak memedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memedulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6478. Selain dengan berkata yang baik, cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla berikutnya adalah dengan berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa bagi anak, ridha Allah Azza wa Jalla tergantung kepada ridha orang tua. Apakah hanya itu cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak. Ada banyak sekali cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Semakin dalam kita mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW, insya Allah kita akan menemukan semakin banyak cara untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia dan akhirat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khutbah kedua ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.